Joey menggeram seperti dia dipukul. Kemudian aku melihatnya terdiam dan dia mengejang dengan kasar seperti seseorang yang sedang tersetrum. Lalu dia melayang ke atas menjauhiku. Aku berhasil memutar kepalaku dan melihat kakakku, orang yang begitu besar, terbang ke belakang dan masuk ke dalam lubang gelap di dalam lemari pakaianku. Terdengar hentakan yang keras saat dia menabrak lemari, dan lemari itu tergoyang ke belakang dan menabrak dinding. Setelah itu, kedua pintunya yang besar pun tertutup dengan keras. Lalu terdengar teriakan dari arah pintu kamarku, dan aku tidak mungkin keliru untuk suara yang satu ini. Tinggalkan tempat ini sekarang. Suara reptil di atas kepala tempat tidurku pun mendesis seperti air pada kuali yang panas. Dan untuk beberapa saat, suara itu memberat menjadi sesuatu yang lebih gelap dan lebih besar, juga lebih jahat. Tapi kemudian itu menghilang. Mereka semua menghilang. Tidak ada lagi tekanan yang menahanku, dan sosok-sosok yang berkumpul di sekitarku pun lenyap. Aku langsung berlari dari tempat tidurku ke pelukan ibuku, menangis dalam pelukannya seperti anak berusia 4 tahun. Ibu memelukku dengan erat dan mengusap kepalaku. Kemudian dia memanggil Joey yang keluar dari dalam lemari pakaianku. Terlihat pucat dan gemetar. Fajar pun tiba dan kami bertiga berkumpul di dapur, berbicara dengan suara yang kecil sambil memegang secangkir teh yang panas untuk mencari kenyamanan. Kami telah menghabiskan beberapa jam berdiskusi tentang apa yang harus kami lakukan berikutnya. Untuk pertama kalinya, kami membicarakan kemungkinan untuk pindah. Tetapi kami semua menolak gagasan itu. Tentu saja, kami semua ketakutan. Tetapi kami juga bangga dan sudah bertekad. Bahkan dalam kondisi ketakutan pun, kami tahu betul kalau kami pindah sekarang, itu akan benar-benar menghancurkan keuangan kami. Pada akhirnya, kami memutuskan untuk melakukan pembersihan atau pengusiran setan sekali lagi. Tetapi kali ini, kami mendapatkan bantuan dan melakukannya dengan benar. Pada siang itu, kami memiliki kumpulan yang sangat aneh di ruang tamu. Seorang pastor Kristen dari gereja alternatif yang aneh di sisi kota, seorang pendeta pagan yang ibu kenal ketika dia masih kuliah dulu, seorang wanita berambut putih bersetelan jas sempurna yang aku tidak pernah tahu apa yang dilakukannya, dan beberapa orang lainnya. Mereka semua berkumpul di lorong, di atas tangga, dan melakukan ritual mereka masing-masing. Sedangkan aku, Joey dan ibu berdiri di anak tangga bawah dan melakukan ritual kami sendiri. Urusanmu di sini sudah selesai. Ibu berkata dengan tegas pada pintu yang tertutup. Mata Horus itu telah muncul kembali, hitam, jelas dan sempurna. Tidak ada tanda kalau mata itu pernah dicat. Sekarang, ini adalah tempat kami. Kau harus pindah. Jika kau tidak bisa atau tidak ingin pindah, maka tinggallah di ruangan ini. Tetapi wilayah lain di rumah ini dilarang untukmu. Ketika aku dan Joey menaruh satu tangan kami ke pundak ibu, dia mengecat mata itu dengan cepat. Tidak ada lagi hentakan marah dari sisi lain pintu itu. Yang ada adalah suara hening. Seakan-akan ruangan itu dipenuhi dengan orang yang sedang menahan nafas mereka. Ketika garis terakhir dari gambar yang mengganggu itu lenyap di bawah kuasnya, ibu mencondongkan tubuhnya ke arah pintu dan berbisik. Oh ya, kalau kalian berani menyakiti anak-anakku lagi, aku akan membakar rumah ini tanpa sisa. Ibu mengatakan itu dengan halus, tetapi aku bisa mendengar kalau suaranya bergetar karena marah. Mungkin itu karena doa-doa atau karena ancaman dari ibu, atau mungkin karena malam itu mereka telah menggunakan seluruh tenaga mereka. Tapi sejak saat itu rumah kami mulai tenang. Ya, masih ada beberapa insiden kecil tapi tidak begitu buruk, dan hal itu terjadi semakin jarang seiring berjalannya waktu. Aku tinggal di rumah itu selama hampir 10 tahun. Setelah lulus SMA, Joey menunda kuliahnya selama beberapa tahun, bekerja full time untuk menabung dan melakukan perjalanan ke Eropa dan Asia. Setelah itu, dia pun mendaftar ke universitas dan pada usia 23 tahun, dia mendapatkan pekerjaan impiannya. Mengurus sebuah kebun anggur eksperimental berteknologi tinggi di negara lain. Ibu juga melakukan pekerjaan yang baik. Dia mendapatkan beberapa promosi dan akhirnya dia pun menjadi eksekutif. Hal itu membuat ibu harus bekerja di kantor utama. Jadi, ibu pun pindah. Aku mengambil kamarnya dan menyewakan 2 kamar lainnya kepada temanku di universitas. Itu merupakan rumah yang damai,
selain dari beberapa pesta kecil yang kami lakukan. Akhirnya, aku pun pindah dari rumah itu untuk menikahi tunanganku yang sekarang sudah menjadi suamiku selama kurang lebih 10 tahun. Dia tidak pernah menyukai rumah itu dan mengatakan kalau rumah itu terasa aneh. Bahkan ketika dia masih tinggal di sana bersamaku, dia bertanya apakah aku pernah mendengar suara-suara aneh dan langsung bertanya, apakah aku percaya kalau mungkin rumah itu berhantu. Aku mengatakan kepadanya kalau rumah itu pernah berhantu, tetapi ibu telah mengusir mereka. Tentu, suamiku ingin mengetahui cerita lengkapnya. Namun, aku mengatakan kalau kita harus pindah dulu sebelum aku menceritakannya. Karena aku tidak ingin suamiku ketakutan. Itu malah membuatnya lebih takut. Dan setelah itu, kami lebih banyak menghabiskan waktu di tempatnya. Pada saat itu, aku tahu kalau aku sudah tidak bisa lagi tinggal di rumah tersebut. Aku merasa lemah tanpa keluargaku di sana. Meskipun yang harus kulakukan hanyalah menelpon mereka. Tetapi aku bisa merasakan kalau apapun makhluk yang berada di ruangan bawah itu merasakan kelemahanku. Ya, sebuah pembicaraan bersama teman satu rumahku akhirnya memaksaku untuk pindah, untuk meminta pacarku menikahiku, untuk mencari rumah baru, dan melepaskan sewa dari rumah itu. Pembicaraan itu terjadi pada satu pagi di dapur ketika kami sedang sarapan. Tiba-tiba, temanku bertanya, "Hei, siapa yang melukisnya?" Aku mengerutkan dahiku sambil memakan rotiku. Hah? Apa maksudmu? Dia menggerakkan kepalanya ke arah lorong. Itu pintu ke ruangan basement atau apalah itu. Kayaknya ada orang yang menggambar mata di pintu itu deh.